Nih, nah untuk itu maka kita ingin harapan kita ke depan adalah ingin membangun keadilan fiskal. Keadilan fiskal itu gimana sih? Saya kemarin ketemu sama Gubernur Kalimantan Timur. Ini makan pemikiran, kan kita boleh dong punya pemikiran. Boleh. Saya bilang, Gubernur Kaltim, penduduknya berapa? 4 juta. Wow. Berarti kalau 4 juta, saya rata-rata satu rumahnya 4, saya bilang. Berarti rumahnya kan cuma 1 juta. Iya. Loh, kalau penduduk Kaltim 1 juta, rumahnya cuma 1 juta, kan sebenarnya bagi Kaltim ngasih 5 juta per rumah bisa. Oh, gila. Karena 1 juta kali 5 juta, 5 triliun, Pak. Artinya masyarakat Kaltim untuk sejahtera itu sangat bisa. Beda dengan Jabar. Untuk Papua lebih bisa lagi. Untuk daerah yang memiliki pendapatan daerahnya tinggi dan hasil alamnya besar, sebenarnya sangat ini mungkin terjadi. Nah, apa sih yang terjadi hari ini adalah pola pengelolaan keuangan yang tersentral. Nah, problemnya di mana? Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini, Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta ke... Enggak, gini. APBD di Jakarta kenapa bisa 90 T? Kemungkinan besar ya, di situ kan banyak-banyak perusahaan. Nah, itu mungkin dari pajak itulah, mungkin ya. Kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Oh. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Wah. Kalau saya gubernurnya bagi. Masih 70 triliun, bro. Beda, kalau Jabar 50 Keren. juta. Nah, untuk itu, apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Artinya bahwa sumber daya pendidikannya meningkat, sumber daya ekonominya meningkat, kesejahteraan meningkat. Maka saya selalu berfokus pada keadilan fiskal. Keadilan fiskal saya selalu berfokus pada ketika jadi pemimpin, itu saya selalu punya angan-angan dan punya harapan. Bagaimana punya angan harapan itu adalah pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat. Setelah itu berarah pada investasi. Nggak bisa pembangunan gini-gini terus. Bagus. Yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini. 5 tahun proyek birokrasi itu juga, negara nggak akan maju sampai kapanpun. Tetapi yang harus dilakukan adalah apa yang kita selesaikan dalam waktu 1 tahun, apa yang waktu 2 tahun, apa yang waktu 3 tahun, apa yang waktu 4 tahun, apa yang waktu 5 tahun. Ini semuanya tidak boleh berulang. Pekerjaan kemarin harus tidak boleh dikerjakan hari ini lagi. Kenapa? Pembangunnya ke depan. Tujuannya untuk apa? Agar fiskal ini, fiskal yang tahun kemarin itu tidak digunakan untuk tahun ini. Dan negara sudah mulai berpikir untuk membangun kemandirian. Saya itu sudah punya rumusan, mudah-mudahan ini bisa dilakukan di Jawa Barat, adalah misalnya begini, desa itu berapa sih penduduknya di desa itu, di desa itu ada potensi apa, anggaran pembangunan desa itu harus segera dibikin skala prioritas, ditambah plus kabupaten, ditambah subsidi dari pemerintah provinsi, ditambah pusat fokusnya di desa. Kalau di desa itu ada 7 RW, dibagi saja sebenarnya, RW ini bagian desa, RW ini bagian kabupaten, RW ini bagian provinsi, RW ini bagian pusat. Jadi membangun desa paripurna itu bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Tahun ketiganya itu anggaran sudah mulai diarahkan, bukan untuk itu lagi, untuk kesejahteraan publiknya, jaminan kesehatannya, jaminan pendidikannya, jaminan hari tuanya. Tahun berikutnya harus lagi mengarah pada investasi, di mana uang itu tidak digunakan lagi untuk pembangunan infrastruktur lagi karena udah selesai, digunakan untuk investasi. Investasinya dikelola oleh perbankan daerah, di mana uangnya berputar, dipinjamkan pada lingkungan daerahnya, dan untungnya diperoleh lagi. Ini kan model koperasi zaman dulu sebenarnya, cuman dikelola secara modern.
modern. Nah kemudian uang itu berputar, maka dalam jangka panjang daerah tersebut akan memiliki kecukupan fiskal. Kemudian pembangunannya selesai. Terjadi pada negara mana? Pada Tiongkok. Tiongkok Ini ya, buat orang-orang ya yang sebenarnya Indonesia itu kaya raya berarti kalau seperti ini. Kan sudah dijelaskan tadi ya, tentang Kalimantan punya anggaran APBD-nya sangat besar. Terusan Jakarta 90 triliun. Nah, ini sebenarnya berarti kan Indonesia sangat kaya. Kalau seperti ini dijelantahkan seperti ini, Indonesia itu sangat kaya berarti. Tadi sudah dibilang sama Kang Deddy Mulyadi, jangan anggaran tahun ini dikerjakan, dilakukan lagi. Berarti dengan adanya pidato seperti ini menunjukkan bahwa Indonesia itu tidak bergerak sama sekali dari dulu. Ya, kenapa tidak bergerak? Karena anggarannya begitu banyak, tapi Indonesia masih kayak gini aja. Pendidikannya, segi pendidikan, segi ekonominya, kenapa masih seperti itu? Nah, terobosan Kang Deddy Mulyadi ini harusnya didukung oleh para masyarakat, terutama nih mahasiswa yang sering meminta keadilan ini perlu didampingi. Kenapa didampingi? Karena pemikiran beliau itu 100% sepenuhnya untuk rakyat, untuk kemajuan Indonesia. Jadi bukan kaleng-kaleng. Jadi ya, Kang Deddy Mulyadi ini bukan semena-mena menginginkan jabatannya, tapi dengan jabatannya ini ingin sekali membangun Indonesia itu maju. Nah, pemimpin-pemimpin seperti inilah yang sekarang sudah benar-benar tidak terpublikasi ya. Ini adalah sosok pemimpin yang dibutuhkan negara saat ini. Karena apa? Karena negara kita itu negara kaya raya. Contohnya, kita punya Freeport ya, kita punya bumi gas, punya batu bara, punya nikel. Coba bayangkan, Indonesia punya segala-galanya. Tetapi kenapa Indonesia masuk daftar negara miskin, SDM-nya rendah? Coba bayangkan, negara Arab itu banyak sekali minyaknya, warganya makmur semuanya. Yang gak makmur ya orang pendatang, tapi warga makmur. Contoh negara-negara lain itu perlu digarisbawahi ya, bahwa negara Indonesia ini sangat kaya raya. Tetapi kenapa ekonominya seperti ini saja? Bayangkan, jalan rusak, masih banyak jalan yang rusak. Ya, jalan-jalan itu lubang, masih rusak. Kayak fasilitas-fasilitas di kontennya Kang Deddy banyak. Ada jalan rusak, ada sekolahan yang masih kurang baik, kurang memadai. Nah, ini nih ya, sebenarnya kalau anggaran APBD-nya sebegitu banyak yang diterangkan oleh Kang Deddy Mulyadi, Indonesia maju sebenarnya. Tetapi kenapa Indonesia seperti ini saja patut dipertanyakan. Nah, mari semuanya dukung Kang Deddy Mulyadi dengan apa yang pemikiran beliau itu dipublikasikan, dikeluarkan di pidato ini. Karena menurut saya ya, Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar memikirkan rakyat, benar-benar memikirkan rakyat. Mudah-mudahan seluruh pemimpin tertular dengan keberanian beliau, dengan ide-ide beliau. Mari kita lanjutkan saja ya. Itu pembangunannya dilakukan secara terstruktur, terencana, dilakukan oleh negara dengan waktu cepat. Kemudian negara memiliki kecukupan fiskal, kemudian Tiongkok berkembang investasinya. Setelah berkembang investasinya, kebutuhan pembangunan di daerahnya dianggap sudah cukup. Kemudian mereka punya fiskal yang cukup, mereka harus bergeser ke tempat lain untuk menggeser sumber daya manusianya, sumber daya ekonominya diputarkan di negara lain, rakyatnya ikut kerja. Tetapi setelah proyeknya berjalan, mereka balik lagi dapat duit lagi 2-3 keuntungan
keuntungan. Dia pakai bahan baku dia punya dia pakai sumber daya punya dia, dan punya fiskal punya dia. Rakyatnya kerja, barangnya dijual, setelah itu dia dapat keuntungan lagi, balik lagi ke negaranya. Kita mulai berpikir desa-desa dan kabupaten ke situ. Nih, aku jadi ingat ya. Jadi ingat sekali. Dan ini harus kembali bahan diskusi. Kenapa? Nih, saya jadi ingat sekali ada yang mengatakan itu belajarlah sampai ke negeri Cina. Nah, sebenarnya ya yang kita sering lihat itu ya bukan berarti kita pemerintahan itu benar-benar diperbudak oleh Cina. Cina itu menampilkan apa yang Kang Deddy tadi bicarakan, dan Indonesia benar-benar kepingin belajar seperti Cina yang tadi dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Coba kita dengarkan, coba kita cek. Cina itu merdeka baru kemarin. Jadi Cina itu pernah dijajah oleh Jepang, juga pernah dijajah. Tetapi kenapa Cina itu sekarang sudah menjadi pemimpin dunia? Militernya menjadi perekonomiannya juga menjadi penting sekali di dunia. Perekonomian terbaik di dunia ke nomor 2 ya. Nah, ini perlu dipelajari. Kenapa? Karena Cina itu benar-benar menggunakan dana dengan baik, menggunakan dana sebaik mungkin, bukan untuk pribadinya masing-masing, tetapi untuk negara. Itu yang perlu digarisbawahi. Cina itu membangun negara, bukan membangun perorangan, bukan membangun oknum. Ya, di Indonesia harusnya seperti itu, membangun SDM yang tinggi, membangun negara, bukan memperkaya atau membangun diri sendiri. Sekarang banyak sekali orang-orang yang pejabat tinggi itu korupsi. Itu yang namanya disebut memperkaya diri, bukan memperkaya negara, begitu ya. Apa? Karena kita punya tugas. Kita ini hari ini adalah pahlawan untuk anak cucu kita ke depan. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah anak cucu kita ke depan akan menganggap kita pahlawan atau pengkhianat? 45 dianggap pahlawan. Mungkin 66 masih dianggap pahlawan. 71 mungkin dianggap pahlawan. Pertanyaannya lah, kalau mimpi tentang keadilan tidak segera terwujud di tengah-tengah masyarakat, maka dimungkinkan 30 tahun ke depan Agustusan nggak bikin lagi doa buat kita. Kenapa? Mereka tidak punya catatan reputasi kita dalam membangun keadilan di negeri ini. Nah, inilah kerangka pikir dan kerangka pijak yang harus dibangun oleh kita secara bersama-sama, tanpa kita membicarakan berasal dari partai mana. Karena kita sama-sama berkomitmen membangun negara ini dengan baik, membangun keadilan sosial secara paripurna. Dan keadilan sosial hanya bisa diwujudkan dengan pendekatan fiskal. Nah, oke, terima kasih sudah menonton ya. Tadi kita sudah dengar pidatonya dari Kang Deddy Mulyadi. Semoga dengan apa yang dipidatokan, apa yang dibicarakan oleh Kang Deddy Mulyadi, kita jadi paham. Kita jadi tahu bahwa negara kita itu sangat kaya raya. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan komentar di kolom komentar ya. Bagaimana pendapat kalian dengan apa yang tadi dibicarakan Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.